adik-adik cantik, adik-adik ganteng, ketemu lagi dalam ibadah online Growing Kids. Hari ini Cici mau tanya dulu, siapa di sini yang udah mandi? Boleh angkat tangannya? Pantes udah pada cantik, udah pada ganteng. Siapa yang udah sarapan? Ada yang sarapannya sereal, ada yang sarapannya bubur ayam, ada yang sarapan susu, ada juga yang sarapan mungkin bubur kacang hijau. Nggak apa-apa, itu juga boleh. Pinter ya semua. Kalau udah mandi, udah sarapan, sekarang udah ada di depan handphone atau di depan laptop. Kita mau ibadah ya. Yuk, sebelum ibadah jangan dimulai, kita doa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami ibadahnya online, tapi kami tetap bisa merasakan sukacita. Kami bisa tetap merasakan bahagia bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpin guru kami akan memimpin pujian yang akan membawakan firman Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan juga memberikan kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah yang masih tersedia untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat menaikkan pujian. Teman-teman, ketemu lagi kita di ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
Shalom adik-adik, puji Tuhan, gimana kabarnya? Kiranya kita bisa beribadah online, kiranya kalian berada dalam kondisi yang sehat. Maaf, Pak Hendrik harus rekaman di dalam mobil ya, sambil menunggu di parkiran. Nah adik-adik, pagi hari ini Ko Hendrik mau kita sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui ibadah online ini dalam tema semua Tuhan yang atur. Ya, artinya begini. Ketika kita melakukan satu perjalanan kayak tadi Ko Hendrik di mobil nih, dalam perjalanan ada jalan yang terasa lurus, enak, halus jalanannya, tapi ada juga yang gak juga wah ada lubangnya segala macam. Nah, apakah Ko Hendrik harus menghindari? Enggak. Ko Hendrik tetap harus melalui, cuman dengan kehati-hatian. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Ada banyak masalah, ada sesuatu yang mungkin dalam hidup kita tidak mengenakan, tapi juga ada yang mengenakan, sepertinya santai, tenang. Tapi kok kenapa ya Tuhan mengizinkan kita berada dalam suatu jalan yang berlubang? Adik-adik, kalau hidup kita biasa senang terus, tidak ada masalah terus, maka kondisi ini bisa saja digunakan oleh iblis untuk membuat kita lebih merasa nyaman, merasa bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan, semuanya Tuhan sudah persiapkan, sehingga kita tidak perlu lagi berdoa, kita tidak perlu lagi meminta sama Tuhan, kita tidak perlu lagi sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, kita tidak perlu lagi untuk sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Nah, iblis bisa memakai keadaan seperti itu. Makanya seperti jalanan yang Ko Hendrik lalui, ada jalan berlubang, ada jalan yang rata. Hidup kita pun akan seperti itu. Kita punya cita-cita, punya sesuatu tujuan hidup. Kadang-kadang untuk mencapai tujuan hidup itu kita harus melakukan sesuatu yang sepertinya kok berat melewatinya, sepertinya kok susah untuk dilewatinya. Satu hal yang Ko Hendrik mau kasih tahu, semakin sulit kita merasakan hal itu, semakin besar kesaksian yang akan kita terima. Adik-adik, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, di situ Tuhan Yesus melakukan sesuatu kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya berpikir, kenapa Tuhan melakukan ini? Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, apa yang aku lakukan sekarang, engkau akan mengertinya kelak. Jadi setelah terjadi baru kita mengerti, ternyata ini maksud Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ketika kita berada dalam kondisi di mana kita merasa tidak mengenakan lah buat tubuh manusia kita ini. Nah, disitulah ada maksud Tuhan sebetulnya. Ya, ada keinginan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk merancangkan kehidupan dalam hidup kita sesuatu yang baik. Ingat firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ibarat dalam suatu sinetron, kita ini adalah pemain sinetron. Tuhan itu sutradaranya. Tuhan sudah menentukan sesuatu yang baik buat kita. Adik-adik, Ko Hendrik mau ceritakan ada 3 pohon yang tumbuh bersama. Ya, ada 3 pohon besar yang tumbuh bersama, artinya sama-sama bertumbuh dalam waktu yang sama. Misal saja yang pertama Ko Hendrik kasih nama pohonnya bernama Palu, ya, Palu nama yang pertama. Yang kedua Ko Hendrik kasih nama pohon itu Pemur, ya, Pemur. Ya, yang satu Palu, yang kedua Pemur. Ada pohon yang ketiga Ko Hendrik kasih nama Saki, ya, Saki. Nah, Palu, Pamur, sama Saki ini semua bertumbuh, bertiga-tiganya bertumbuh. Ya, tiga-tiganya bertumbuh, dan ketika tiba waktunya mereka saling berbicara.
Pohon yang pertama si Palu ini bilang begini, aku pingin dijadikan, kalau misalnya ada orang yang menebang aku dan menggunakan kayuku, aku pingin supaya kayuku ini bisa digunakan menjadi suatu kotak yang indah, kotak yang bagus untuk menaruh harta karun. Waduh, itu cita-citanya si Palu. Nah kemudian pamur yang kedua, pamur ini berkata apa? Aku pingin menjadi perahu yang besar yang bisa digunakan oleh bangsawan untuk membawa mereka pergi jalan-jalan. Itu kata si pamur. Nah, si Saki ini bilang gini, kalau aku kira-kira enaknya jadi apa ya? Aku pengen menjadi sesuatu yang berguna saja deh. Aku pengen menjadi suatu tempat yang sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan orang gitu. Adik-adik, setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka tumbuh semakin lama semakin besar. Nah, tiba saatnya pohon yang pertama ini ditebang oleh manusia, ya, oleh seseorang. Pohon ini ditebang. Kemudian dia berpikir, aku akan dijadikan kotak harta karun yang indah, kotak harta karun yang kuat, yang besar, yang luar biasa. Adik-adik, tahu apa yang terjadi? Ketika pohon itu ditebang, Palu itu ditebang, akhirnya dia dipotong kecil-kecil. Wah, dia merasa heran, kenapa aku dipotong kecil-kecil? Ternyata adik-adik, pohon itu dipotong kecil-kecil bukan dipakai untuk membuat kotak harta karun yang besar atau kotak harta karun yang kekar. Tidak. Ternyata pohon itu digunakan untuk membuat sebuah tempat makan hewan. Wow. Dia merasa sedih. Dia merasa, Tuhan, kenapa cita-citaku sesuatu yang besar menjadi kotak harta karun yang hebat, yang kuat, malah menjadi tempat makanan hewan. Nah, si Palu ini nggak tahu maksud Tuhan. Adik-adik tahu kan? Juru selamat kita Tuhan Yesus, ya, dia hadir di kandang domba. Tempat tidurnya apa, adik-adik? Nah, itu dia. Tempat tidurnya palungan. Wow, ternyata pohon yang bernama Palu ini menjadi sebuah palungan di mana seorang raja, dia yang menjadi juru selamat manusia, bisa hadir dan bisa menggunakan itu. Akhirnya dia baru ngerti. Dia bangga sekali bisa menjadi tempat tidurnya seorang raja. Nah, adik-adik, tadinya si Palu merasa, wah, aku ini kok jadi tempat makanan hewan. Ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa, betul? Ada maksud Tuhan yang indah, di mana kita bisa mengerti bahwa Tuhan mau menempatkan kita atau menempatkan Palu tadi dalam suatu wadah untuk Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir. Adik-adik, kita nggak tahu, si Palu nggak tahu, tapi rencana Tuhan itu indah. Haleluya. Tiba saatnya yang kedua, pohon yang kedua yang bernama pamur ini, ditebang jebret, kemudian dipotong-potong tipis ya. Kemudian dia pikir, aku mau jadi apa ya? Ternyata adik-adik, yang dibuat itu tidak sesuai lagi dengan keinginan atau cita-citanya si pamur ini. Dia malah dijadikan apa, adik-adik? Dia dijadikan perahu, tapi perahu kecil. Bukan perahu yang seperti keinginannya, perahu yang besar, perahu yang mewah. Tidak. Dia hanya perahu kecil yang digunakan oleh para nelayan. Waduh, dia merasa sedih. Tapi tiba-tiba perahu itu ternyata digunakan juga oleh murid-murid Tuhan. Pamur merasa senang, tapi di saat dia senang,
murid-murid Tuhan ini merasa apa? Merasa ketakutan. Pamur pun merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa melindungi murid-muridnya Tuhan ketika murid-murid Tuhan berada dalam suatu angin badai? Tapi di saat-saat seperti itu berdirilah seseorang. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus yang menghardik angin sakal itu. Oh, si pamur ini betapa senangnya dia, walaupun menjadi perahu yang kecil, ternyata di dalamnya ada penumpang yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus yang membuat mujizat, bisa meredakan angin badai. Kita lihat adik-adik, pamur memiliki satu yang luar biasa. Hebatnya luar biasa. Kenapa? Pamur mendapat kesempatan untuk menjadi perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus di saat dia membuat mujizat meredakan angin badai. Nah, adik-adik, sama seperti kayu yang pertama, pohon yang pertama. Mungkin awalnya si pamur ini merasa bahwa aduh, aku nggak bisa menjadi perahu yang besar, tapi hanya perahu yang kecil. Aduh, aku nggak bisa melindungi murid-muridnya. Tapi dia bangga, disitulah, di perahunya itulah Tuhan Yesus membuat mujizat. Haleluya, luar biasa sekali, puji Tuhan. Nah, 5 tahun kemudian, ketika pohon terakhir ini, si sakir ini ditebang, apa yang terjadi adik-adik? Dia dibuat menjadi balok-balok. Setelah itu disimpan dalam ruang yang gelap. Pikirnya, ternyata aku gak berguna. Ternyata aku hanya disimpan dalam ruang yang gelap. Padahal cita-citanya dia menjadi kayu yang berguna dalam hidupnya. Dalam hidup kita mungkin kita merasa nggak berguna, tapi percayalah, ada rencana Tuhan yang indah yang diberikan kepada kita. Adik-adik tahu, ketika kayu ini, si sakir ini ditaruh di ruang gelap, suatu saat dia diambil, dijadikan palang, kayu palang, yang kemudian dipanggul oleh seseorang mencapai satu puncak, dan di sanalah orang yang memanggul tadi disalibkan. Siapa dia, adik-adik? Tuhan Yesus. Kayu sakir, pohon sakir ini nggak mengerti apa yang akan terjadi ketika dia ada di ruang gelap. Dia merasa tidak berguna. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib di kayu itu, dia merasa bangga, merasa bersuka cita. Kenapa? Walaupun untuk menyalib Tuhan, tapi disitulah keselamatan diberikan. Karena salib Tuhan kita diselamatkan. Karena salib Tuhan kita dipulihkan dari dosa-dosa kita. Adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal ini. Dalam cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Mungkin kita tidak tahu, cita-cita kita merasa tidak berhasil seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan punya keinginan dalam hidupmu, di mana engkau akan mengertinya kelak. Rencana yang indah ada dalam hidupmu, itu pasti. Apa yang kau cita-citakan adalah apa yang ingin juga Tuhan lakukan. Yang terbaik tentunya. Mungkin cita-citamu belum kesampaian. Mungkin engkau sepertinya lari dari cita-cita yang kau inginkan. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang terindah dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan memberikan hal yang terbaik dalam hidupmu. Karenanya tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap berada di jalannya Tuhan. Nah, adik-adik, jadi dari cerita tadi kita bisa belajar bahwasannya hidup kita itu dalam rancangan Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Ko Hendrik akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di
dalamnya. Puji Tuhan, Allah sudah mempersiapkan sebelum kita tahu. Jadi Allah sudah melakukan sesuatu untuk kita. Karena itu adik-adik, tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun boleh datang, tapi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwasannya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin akhir-akhir ini kami merasa kami melenceng dari cita-cita kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh memahami segala sesuatu karena Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami di hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, dan juga memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami tetap Engkau memberi perlindungan dari sakit penyakit yang membahayakan, dari segala sesuatu yang membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.